Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Warta Parlementaria kita awali dengan informasi dari Komisi 6 DPR RI yang mengapresiasi elektrifikasi PT PLN di Provinsi Jawa Barat yang sudah mencapai 99%. Ditemui dalam kunjungan spesifik ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam rangka melakukan pertemuan dengan Dirut PT PLN Persero, guna mendapatkan informasi secara langsung terkait pelaksanaan proyek yang dibiayai penyertaan modal negara atau PMN tahun 2020 pada perusahaan listrik negara. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih mengapresiasi pencapaian 99,7% wilayah yang sudah teraliri listrik di Provinsi Jawa Barat. Meski begitu, Gede Sumarjaya mengungkapkan masih ada sekitar 300 dusun dan 5.000 pelanggan yang belum teraliri listrik. Bayangkan negeri kita sudah 76 tahun merdeka, tapi masih ada yang di dekat dengan pemerintahan ibu kota, ternyata masih ada sekitar 5.000 pelanggan. Nah ini harapan kami untuk datang ke sini untuk mengecek berjalannya PMN tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI Daeng Muhammad mengatakan, Komisi 6 DPR RI mengapresiasi capaian elektrifikasi 99% di Provinsi Jawa Barat. Menurut Daeng Muhammad, sebagai perusahaan negara, PLN wajib memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Nanti kita cek apakah itu real atau cuman dalam arti kata hitung-hitungan dengan durasi misalnya. Tadi katakan oleh Dirut PLN itu 24 jam nyala. Saya mau pelayanan itu sesuai target sampai ke desa-desa dan pegunungan-pegunungan di Jawa Barat. Ini demi kepentingan masyarakat Jawa Barat karena kita sudah merdeka 76 tahun. Dari Bandung, Jawa Barat, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Papua dalam rangka sosialisasi program legislasi nasional 2020-2024, sekaligus menyerap berbagai masukan dan juga aspirasi masyarakat serta seluruh stakeholder di wilayah Papua. Ditemui usai pertemuan dengan pemerintah provinsi dan para tokoh masyarakat Papua, anggota Badan Legislasi DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, Balik DPR RI menyerap berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat, serta pemangku kepentingan, pemerintah daerah, juga para pelaku usaha, tokoh masyarakat adat, dan stakeholder lainnya. Seluruh elemen masyarakat diharapkan bisa memberikan masukan terhadap berbagai rancangan undang-undang yang sudah masuk dalam program legislasi nasional 2020 hingga 2024. Kita butuh masukan, butuh input dari masyarakat, serta pemangku kepentingan di setiap daerah wilayah Indonesia, karena kita berharap rancangan undang-undang itu nanti bisa menyerap dari aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan, ya, baik itu pemerintahan daerah, Forkopimda. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Trivena M. Tinal mengatakan, di antara rancangan undang-undang yang sudah selesai pembahasannya adalah revisi undang-undang tentang Otsus Papua. Undang-undang Otsus Papua yang baru ini perlu segera disosialisasikan. Balik kalau dari Papua, mereka mengharapkan supaya prolegnas ini boleh diketahui oleh mereka sebelum dilaksanakan, dan kemudian diharapkan supaya nanti kalau menjadi undang-undang pun harus ada sosialisasi ke daerah supaya semua masyarakat tahu bahwa sudah ada undang-undang yang diterbitkan dari prolegnas ini. Dari Papua, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, ini sulitnya pencapaian kemandirian fiskal daerah dikarenakan regulasi perpajakan yang masih tersentralisasi di pusat. Butuh kerjasama seluruh stakeholder untuk mewujudkan keuangan daerah yang transparan. Analisis APBN Setjen DPR RI Fakih Nurhuda menilai, konsep desentralisasi fiskal menggunakan pendapatan belanja daerah tidak mampu meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Nah, itu untuk membantu daerah-daerah dalam memberikan pelayanan publik. Namun konsekuensi sampai saat ini ketergantungan pemerintah daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.
Nah, itulah akhirnya yang agak dilema gitu. Kalau mau memang mengurangi ketergantungan pemerintah daerah, maka harus meningkatkan PAD berupa penguatan regulasi atau. Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hendrawan mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hendrawan menegaskan, Pemda diperbolehkan melakukan inovasi untuk meningkatkan PAD, asal memiliki dasar hukum yang jelas, baik perda maupun perkada. Dari 549 daerah itu kan bermacam ragam. Nah, nggak bisa sama treatmentnya, perlakuannya. Gitu. Tapi kita sepakat memang pemerintah pusat membuat NSPK, norma standar, kan, prosedur dan kriteria itu harus sama. Tetapi implementasi di lapangan dia harus sesuai kondisi daerah. Gitu. Dari Cawang, Jakarta Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 9 terkait permintaan evaluasi aplikasi Peduli Lindungi. Setelah jeda berikut ini. Informasi berikut ini datang dari Komisi 9 DPR RI yang meminta pemerintah mengevaluasi banyaknya kesalahan data dalam aplikasi Peduli Lindungi. Mengingat aplikasi tersebut saat ini menjadi salah satu instrumen penting karena menjadi prasyarat dalam melakukan perjalanan maupun juga akses ke sejumlah fasilitas publik. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Ketut Karyasa meminta aplikasi Peduli Lindungi diperbaiki. Karena masih banyak ditemukan sejumlah kendala yang dikeluhkan masyarakat, terutama soal kesalahan data dan sertifikat yang tidak terdeteksi, padahal sudah melakukan vaksin. Karena sekarang penduduk kita cukup besar dan aplikasi ini adalah sangat penting artinya untuk pencegahan COVID ini, ya tentu aplikasi ini harus dibuat dengan bagus, sehingga tidak menimbulkan masalah seperti di samping kebocoran data itu data error. Karena terbukti kemarin di beberapa tempat itu error. Ketut meminta pemerintah meningkatkan kualitas dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan program vaksinasi, dengan memastikan akurasi dan keamanan data yang terdapat dalam aplikasi Peduli Lindungi, khususnya terkait vaksinasi dan menyempurnakan database vaksinasi karena berkelanjutan dan berkala. Ya, ini kan harus kerjasama dengan semua pihak kan begitu. Kemudian dengan Menkominfo, dengan BIN kan begitu, dengan kepolisian, sehingga betul-betul itu bisa melindungi kan begitu. Yang jelas aplikasi ini harus ada. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Informasi berikut ini dari Komisi 1 DPR RI yang melihat lemahnya pengawasan KPI terhadap tayangan di televisi nasional mendapat sorotan dari Komisi 1 DPR RI. Ditemui saat memberikan materi terkait Undang-Undang Penyiaran di acara Parlemen Remaja 2021 yang dilaksanakan secara virtual, anggota Komisi 1 DPR RI Farah Putri Nahlia mengatakan, seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dapat mengawasi tayangan-tayangan yang tidak bermutu, seperti liputan perkawinan artis atau liputan bebasnya mantan narapidana kasus pelecehan seksual terhadap anak. Menurut Farah, hal tersebut tidak layak untuk ditayangkan. Namun, nggak layak untuk dipertontonkan, terutama sekarang lagi di masa pandemi. Jadi penting untuk KPI untuk bisa memfilter tayangan-tayangan yang ditayangkan kepada masyarakat. Terlebih ini menjadi tanda tanya, kenapa kesannya kok dibiarkan saja gitu. Jadi kami juga dari Komisi 1, saya pribadi khususnya juga sangat mengecam dan berharap bahwa KPI menindaklanjuti sehingga kedepannya hal-hal seperti ini tidak terulang. Praktisi penyiaran Helmi Yahya berpendapat, upaya menghadirkan tayangan yang sehat harus terus diupayakan. Salah satunya terkait konten acara.
tetapi perlu juga barangkali mempush gitu ya, mendukung upaya-upaya edukasi, sosialisasi agar kita membuat konten yang sehat, barangkali memberikan penghargaan kepada orang-orang yang sudah membuat konten yang sehat gitu ya, dan juga hal-hal. Acara Parlemen Remaja 2021 berlangsung selama 5 hari dengan dihadiri oleh puluhan siswa SMU dari seluruh Indonesia dan dilakukan secara virtual. Doni Supriyanto dan Bahriawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional dapat berdampak pada meningkatnya kemampuan membayar pokok hutang beserta bunganya. Ditemui saat menghadiri rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menekankan pentingnya manajemen utang yang baik dan kesiapan negara dalam membayar pokok utang beserta bunganya. Ia pun mendorong belanja APBN dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, konsumsi bidang kesehatan dengan harapan pemulihan ekonomi nasional dan investasi dapat tercapai. Dan kami yakin bahwa pertumbuhan kita makin hari makin baik, manajemen hutang kita dari tahun ke tahun bisa kita laksanakan, dan sudah diatur dalam undang-undang, masih ambang wajar ketika masih 40,15% dalam hitungan PDB sekitar 6.500 triliun. Anggota Komisi 11 DPR RI Hendrawan Supratikno menilai manajemen utang luar negeri merupakan hal yang penting melihat adanya kecenderungan kemampuan negara membayar utang menurun. Hal tersebut terlihat dari indikator penerimaan pajak, jumlah ekspor, dan belanja APBN. Selain itu, penerimaan pajak di masa pandemi dan resesi, serta meningkatnya konsumsi belanja masyarakat harus diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Tidak bisa tidak, memang ini kenyataan yang harus kita hadapi, dan dalam jangka pendek memang tidak banyak yang bisa kita lakukan. Kalau pajak dalam kondisi pandemi dan resesi seperti ini menurun, sementara kebutuhan belanja meningkat karena pandemi, maka tidak bisa tidak kita harus utang. Helmi dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Misalnya informasi menarik masih akan kami hadirkan ke hadapan Anda di Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Menghadapi masa krisis akibat pandemi COVID-19, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan perbaikan ekonomi. Salah satunya dengan pembentukan Holding Ultra Mikro atau UMI. Anggota Komisi 11, Muhyiddin Muhammad Said menyampaikan, pemerintah bersama DPR berkolaborasi mengoptimalkan percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pembentukan Holding Ultra Mikro antara Bank BRI, Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Melalui upaya ini, pelayanan dan dukungan terhadap pelaku UMKM dan ultra mikro akan semakin menguat, salah satunya melalui kemudahan pemberian fasilitas kredit usaha rakyat. Muhyiddin menegaskan target penyaluran KUR tahun depan akan ditingkatkan dari 253 triliun menjadi 300 triliun rupiah di 2022. Upaya ini sejalan dengan harapan pemerintah agar perbankan mendukung UMKM khususnya sektor informal dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini kita lihat karena pertumbuhan ekonomi itu banyak ditopang dari UMKM ini. Kalau ini kita kembangkan, kita tingkatkan, ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Karena ini usaha besar itu kan relatif tidak terlalu banyak. Yang menolong kita selama ini, baik dalam keadaan krisis adalah usaha-usaha mikro ya. Muhyiddin menambahkan BUMN Holding Ultra Mikro dapat mengoptimalkan kredit produktif UMKM dan Ultra Mikro. Muhyiddin juga berharap melalui sosialisasi oleh perbankan dan DPR, masyarakat diharapkan dapat memahami regulasi serta memanfaatkan peluang ini. Memang itulah salah satu tujuan kita, bahwa sampai sejauh mana serapannya, ya, kemudian aturan-aturannya untuk mendapatkan kredit itu sehingga mereka bisa berkembang, bisa tumbuh dan dengan baik. Elisa dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Warta Parlementaria kita tutup dengan informasi terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK atas selisih alokasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN dalam APBN 2020. Anggota Komisi 11 DPR RI mendesak Kementerian Keuangan mengklarifikasi temuan tersebut.
Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, BPK harus bisa menjelaskan temuan selisih alokasi anggaran PEN yang mencapai 147 triliun kepada publik sehingga hal ini tidak menimbulkan spekulasi yang berkelanjutan. Najib menambahkan temuan ini harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Kementerian Keuangan dengan memberikan penjelasan dan klarifikasi yang jelas. Perlu dijelaskan kepada publik agar kemudian tidak berspekulasi tentang hal itu. Ini jangan-jangan ada masalah perbedaan dalam menafsirkan sehingga muncul selisih tadi. Tapi apapun itu karena terkait anggaran yang harus dipertanggungjawabkan berapapun besarnya, tentu Kemenke wajib menjelaskan kepada publik disertai klarifikasi lain. Ahmad Najib menilai pihaknya akan segera mengundang Kementerian Keuangan dan BPK guna mendengarkan penjelasan dan mencari titik temu terkait adanya selisih dalam laporan APBN 2020 secara terperinci serta akurat. Belum lagi rapat tentang hal tersebut ya, namun saya sendiri akan mengusulkan kepada pimpinan untuk mengundang dua lembaga tadi, antara BPK RI dan Kemenke, sehingga kita nanti akan mendengarkan langsung penjelasan dari kedua belah pihak. Itu yang lebih memenuhi aspek fair, transparan, dan lainnya. Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.